Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Mohon izin menyapa, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Bagaimanapun kondisi kita, maka kata yang pantas kita lafadzkan, kita ucapkan adalah alhamdulillah. Karena betapapun yang kita rasakan sehingga detik ini adalah merupakan bagian daripada nikmat dari Allah. Ya, kalau ditawarin, bolehkah dan maukah Bapak mata yang satu diganti dengan uang 1 miliar? Mau nggak Pak? Enggak. Dapat 1 miliar tapi nggak bisa melihat matanya sebelah. Satu loh Pak. Iya. Kenapa kita nggak mau? Karena ini bagian daripada nikmat Allah. Ya, walaupun dirupakan dengan 1 miliar, maka pantas kita bersyukur kepada Allah. Itu baru satu mata Pak. Belum telinga, belum hidung, belum nafas yang terus memompa dan mengeluarkan masuk keluar nafas kita. Itu nikmat yang kadang-kadang luput dari kesadaran kita bahwa itu bagian daripada nikmat yang wajib kita syukuri. Maka alhamdulillah, kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah. Dan bagian daripada implementasi rasa syukur kita adalah terus kita taat patuh atas semua perintah yang Allah gulirkan dalam kehidupan kita, dalam keberagaman agama Islam. Salah satunya kita baru saja melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dengan harapan salat zuhur kita dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di hari ini mulai tadi pagi hingga saat ini dan akan datang hingga nanti malam, semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sebagai qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah. Harapan besar adalah kita yang hadir pada kesempatan ini, siang hari ini, Allah golongkan dan Allah pantaskan menjadi umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi dan kita sudah masuk pada hadis yang kedua, di mana hadis yang kedua ini membahas tentang tingkatan dalam agama. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak MC kita, Bapak Arifin, ya, bahasan tentang kitab Arba'in Nawawi di hadis yang kedua yang ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah tentang tingkatan dalam agama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Beliau menuliskan hadis kedua, hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari sahabat Umar radhiyallahu an aidan juga. Kenapa kalimatnya ada kalimat aidan dari sahabat Umar juga? Karena hadis pertama juga berasal dari sahabat Umar. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang paling gampang dihafal. Insya Allah udah di luar kepala Bapak. Ya, tinggal hadis kedua. Harapannya ini bisa juga dihafal sama Bapak. Karena sudah kalau bisa menghafal 40 hadis ini Pak, Bapak mendapatkan gelar orang yang paham terhadap agama. Masya Allah. Ya, nah, ini gelar yang disampaikan oleh para ulama. Kalau kita bisa menguasai 40 hadis ini, seakan-akan Bapak sudah menguasai seluruh aspek-aspek dalam agama Islam. Ya, sudah pantas dibilang dipanggil ustaz insyaallah. Ya, asal mengamalkan, ya juga mengajarkan minimal kepada keluarga kita. An Umar radhiyallahu an, aydan dari sahabat Umar radhiyallahu an, beliau bercerita Pak. Ya. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika kami itu berkumpul bersama Rasulullah SAW pada satu hari. Ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba Pak, datang di hadapan kita ada seorang laki-laki. Syadidun bayadisiyab,
di mana pakaian laki-laki itu menggunakan gamis putih. Siap itu gamis, pakaian yang putihnya sangat putih. Ini nggak biasa, Pak. Iya, kalau biasa kita putih-putih biasa, ini putihnya kayak habis direndam 7 hari, Pak. Ya, saking putihnya atau baru. Ya, syadidu bayad disiyab. Pakaiannya, gamisnya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Ini sudah pasti bukan saya, karena saya sudah banyak warnanya. Ini sangat hitam, ya, udah kayak apa ya? Kalau kita lihat orang rambutnya sangat hitam, kayaknya punya keturunan tertentu ya, Pak ya. Kayaknya nih orang-orang tertentu ini rambutnya begitu hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak tampak sedikit pun bekas perjalanan. Kan ini beliau menyampaikan di tengah padang pasir, Pak, di Madinah, di mana Madinah itu banyak gurun. Kalau datang di hadapan kami, berhadapan dengan Nabi itu adalah bekas-bekas, ya, debu dikit gitu kan, pakaiannya rada lusuh dikit, rada kotor, rambutnya yang tadinya hitam pun pasti ada bekas debunya. Ini kok enggak? Ada laki-laki pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan gak ada bekas sedikit pun debu yang menempel. Padahal situasi di tempat itu adalah situasi di mana kanan kiri adalah gurun. Nah, wala ya'rifu minna ahadun, dan tak satu pun di antara kami itu yang mengenal. Ya, kalau misalkan di kantor kita, oh ini staf, saya tahu nih, ini di lantai 3 tugasnya, ketahuan, Pak. Oh, ini Pak Adi. Oh, saya tahu tugasnya. Kenal. Ini orangnya asing. Siapa ya? Pegawai enggak. Office boy juga enggak. Kok rada beda ini? Penampilan beda, wajah pun rada beda, rada bersih. Ya, tapi enggak ada yang kenal gitu. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di hadapan Nabi. Yang lebih aneh, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Orang itu tiba-tiba, ya, mempertemukan, ya, menghubungkan, menyatukan antara dua dengkulnya dengan dua dengkul Nabi. Waduh, ini siapa nih orang? Udah nggak dikenal, kok mohon maaf, kok ya sopan-sopannya gitu loh. Di hadapan guru nggak cuman duduk, ditempelin, Pak, dengkulnya. Ibarat saya duduk sini, ya tiba-tiba, ya ini Pak Amin nggak ada ya. Ya, datang itu, ada orang nggak dikenal, nempelin dengkulnya di dengkul saya. Ini orang siapa? Nggak cuman itu, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan orang itu meletakkan dua telapak tangannya di pahanya Nabi. Coba, Pak. Iya, apa nggak kaget? Mau protes Umar takut salah, nggak protes tapi kok ada keanehan. Ini orang siapa kok ya berani-beraninya duduk di depan Nabi, dengkulnya dipertemukan dengan dengkul Nabi, dan kedua telapak orang itu ditaruh di pahanya Nabi. Ini siapa? Langsung orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, nggak biasa lagi nih. Biasanya nggak ada sahabat satupun yang berani menggunakan kalimat ini. Rata-rata ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Ini kok ada ya Muhammad, kecuali Arab Badui, Arab pelosok, orang pedalaman. Ini enggak, pakainya bagus, kok manggilnya ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa sih itu Islam. Nabi nggak protes, Nabi nggak jengkel, ya, Nabi nggak ngusir orang ini, ya kok sopan-sopan seperti itu, tapi Nabi langsung menjawabnya. Apa itu Islam? Nabi langsung menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang dinamakan Islam itu
Pertama, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mendirikan salat. Islam yang ketiga itu cirinya menunaikan zakat. Islam yang keempat cirinya berpuasa di bulan Ramadan. Islam yang kelima cirinya adalah berhaji jika mampu. Nah, orang itu kemudian melanjutkan ya ucapannya, qal sodakta, Anda benar. Bingung ini Umar. Umar tambah bingung. Dia nanya, dia yang benerin. Lah ini orang sebetulnya siapa? Dia nanya, dia yang benerin. Qala sodakta, benar engkau Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami bingung, ajib bener nih orang. Ya, bahasa kita nih. Ajib, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia nanya, dia yang benerin. Nah, cuman karena ini di hadapan Nabi, Umar tuh nggak berani protes. Ya, tahu sendiri Pak Umar. Kalau ada kemungkaran di hadapan beliau, nggak segan-segan beliau menghunuskan pedangnya. Tapi ini enggak. Nah, itu orang nanya lagi di hadapan Nabi. Fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Dijawab sama Nabi, iman itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dinamakan iman itu kalau dia yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat itu bentuk jamak Pak, kalimat jamak, banyak, lebih dari 2. Kalau satu namanya dalam bahasa Arab malakun, malakun, malaikat satu. 2 malaikat malakani. Tapi kalau lebih dari 2 malaikah. Tapi kalau bahasa kita mau 1 mau 2 namanya tetap malaikat. Ya, dalam bahasa Arab beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul utusan-utusannya Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada akan datangnya hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari, ayhuwa antu'mina bil qadari, beriman kepada qadar, ya, takdir, qada dan qadarnya Allah, baik dan buruk, khairihi wa syarrihi. Nah, orang itu bilang, sodakta, ente bener. Loh, bingung lagi. Ini orang nanya kok yang dia benerin. Ini orang sebetulnya siapa? Begitu. Nah, nanya lagi dia. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku, kasih tahu aku tentang apa itu ihsan. Apa jawaban Nabi? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, Pak, engkau itu melihat Allah di hadapan Anda. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu menghadirkan Allah berada di hadapanmu ketika Anda sedang ibadah, yakinlah fa innahu yarak. Yakinlah Allah pasti melihatmu. Itu namanya ihsan. Nah, apa jawaban orang itu? Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari orang yang menanya. Pemahamannya, baik yang ditanya dan yang menanya nggak ada yang tahu. Yang nanya sama yang ditanya sama-sama tidak tahu tentang apa, Pak? Hari kiamat. Nggak ada yang tahu. Nah, tapi orang ini nggak mencela. Apa jawabannya? Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya udah, kalau begitu kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Kalau nggak tahu kapan terjadinya, ya udah, tanda-tandanya apa? Ya, tanda-tandanya apa? Apa jawaban Nabi? Qal
antaridal amatu rabbataha. Ketika seorang wanita, seorang ibu-ibu melahirkan tuannya, seorang budak al-amah. Antaridal amatu rabbaha, seorang budak melahirkan majikannya. Nah, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i, dan engkau melihat al-hufat. Hufat itu jamak dari hafi, yaitu orang yang nggak pakai sendal. Bahasa orang baratnya apa Pak? Nyeker. Ya, bahasa orang kampung barat. Al-hufata, orang yang nyeker. Wal aurata, ya, yaitu orang yang telanjang. Telanjang itu maksudnya bukan telanjang nggak pakai baju sama sekali. Ada bajunya cuman buat nutupin antara pusar sampai dengkul. Saking nggak punya pakaian Pak. Ya, ala tak miskin. Saking miskinnya tuh Pak, dia udah nggak pakai sendal, udah nyeker, baju juga seadanya aja, dianggap telanjang badan, ya, telanjang badan, cuma pakai itu buat nutupin. Orang-orang dulu kan begitu Pak, ya. Kalau kemana, ke kampung, ke sawah, ya, kadang bajak sawah itu cuma pakai yang penting seadanya begitu. Menunjukkan saking, mohon maaf nih, ala saking miskinnya. Ri'a asya'i, ya, menggembala kambing. Ya, tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba dia punya duit banyak sehingga yang tadinya miskin mendadak kaya, sehingga dia berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Ini tandanya, ya. Nah, ini tanda yang Nabi sampaikan dua, antaridal amatu rabbataha, ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ini maknanya apa? Ya, maknanya ketika nanti ada seorang majikan, ini penafsirannya banyak dari para ulama, ya. Sebagai mengatakan ini zamannya perang, nanti akan ada waktu di mana akan terjadi banyak peperangan, sehingga kalau adalah perang itu tawanannya menjadi budak. Ya, dan budak itu, ya, kemudian dimiliki oleh majikan, dan majikan terhadap budaknya itu menggaulinya, sehingga budak itu melahirkan anak, ya, dari majikan, dan otomatis itu menjadi merdeka anak itu, ya, melahirkan anaknya. Itu zaman peperangan. Jadi penafsiran yang lain juga mengatakan, ya, diantaranya penafsir Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, itu mengatakan ini zamannya terjadinya fitnah, di mana banyak orang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Harusnya orang tua itu seperti majikan, ia berhak menyuruh, ya, namanya orang tua kan, ya Pak, ya, ia berhak menyuruh, dia berhak memerintah gitu. Nah, tapi ini beda. Ada orang tua, terutama ibu, ketika anaknya terlahir besar, justru seakan-akan anak kayak majikan itu Pak, nyuruh-nyuruh orang tuanya. Mentang-mentang, mohon maaf, orang tuanya tiap bulan disuplai sama anaknya, dikasih pakaian, dikasih makanan, semuanya dicukupi oleh anaknya, ya, kebutuhan cukupi. Seakan-akan dia itu udah kayak majikan. Mak, ntar mak kesono, ya, mak, ntar tolong mak belanjain. Seakan-akan udah kayak majikan, ya. Ya, kalau cuma minta tolong tuh beda, tapi ini kalimatnya udah kayak majikan. Sono mak, sono mak. Ya, ini Pak, ya, ini zaman terjadi fitnah akhir zaman, dan ini sampai Ibnu Hajar. Dan ini penafsiran yang paling relevan dalam kehidupan kita saat ini. Begitu banyak anak yang sekarang sudah menjadi majikan bagi orang tuanya. Dia yang merintah, dia yang bentak-bentak orang tuanya. Bahkan ada kasus yang berani memenjarakan orang tuanya, ibunya, gara-gara apa Pak? Ada yang gara warisan, gara-gara cuma jagung doang, gara-gara cuma mungutin makanan doang, maka buah-buah yang ambil dari kebunnya anaknya diperkarakan. Masya Allah. Nah, ini penafsiran ulama. Ya, kemudian ada orang yang tadinya miskin tiba-tiba punya duit banyak, dan mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ya, ini sudah terjadi Pak. Ya, ya, bangunan tertinggi di dunia di mana Pak? Dubai. Ya, pencakar langit itu berapa lantai itu Pak? Ratusan. Iya, nggak pernah ngitung juga, ya.
Ratusan Pak. Wah, nggak bayangin Pak, ratusan lantai. Kalau masih tertinggi di sini Pak. Ya, kalau masih tertinggi di belakang sini. Ya, di Menara 163 ya. Menara 165. Itu masih tertinggi lantai 25 ya. Ya, itu saya pernah ngisi di situ juga. Nah, itu berlomba-lomba membangun bangunan ini, bangunan tertinggi ya, Cangkar Langit. Ini bagian daripada min asratis sa'ah, bagian daripada tanda-tanda hari kiamat ya. Nah, tsumman talaqa, kemudian tiba-tiba orang itu menghilang Pak. Makanya perhatikan Pak, kalau ada tiba-tiba ada jamaah yang tiba-tiba menghilang, ini jangan-jangan Pak. Bukan malaikat Jibril ya. Tsumman talaqa, tiba-tiba dia pergi menghilang, nggak ada bekasnya. Ya, falabistu malian, aku terdiam beberapa waktu gitu, nggak berani ngomong, nggak berani komen gitu Pak. Ya, nggak komen di statusnya, nggak komen di YouTube-nya, pokoknya diam, takut salah. Ya, falabistu malian. Ini Umar nggak berani komen beberapa saat. Tsumma qal, nah akhirnya Nabi ya kemudian malah menyampaikan kepada Umar. Tahu nih, Umar bingung nih. Ya, Umar bingung, ini siapa ya? Pasti Umar bingung. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu tadi siapa yang nanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal fa innahu Jibril, itulah malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah kalian dirahmati Allah, kaitan dengan hadis ini para ulama banyak sekali memberikan tanggapan tentang betapa indahnya, betapa mulianya hadis ini dan betapa pentingnya hadis ini. Sampai di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, beliau menyampaikan hadis ini layak disebut sebagai ummus sunnah, induknya sunnah ya. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab Syarah Al-Arba'in Nawawi, beliau menyampaikan semua kandungan ilmu dalam sunnah bersumber dari hadis ini. Jadi hadis yang kita bahas ini Pak, ini hadis nggak main-main Pak. Ini sumber dari segala sumber sunnah. Kenapa? Karena sebagaimana Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Quran, maka kenapa dikatakan Ummul Quran? Karena semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu nilai-nilainya ini berasal dari Ummul Quran Al-Fatihah, menjelaskan tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mengagungkan nama Allah ya, semuanya ada dalam Al-Fatihah. Makanya Ummul Quran Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran karena semua yang ada Al-Fatihah itu kandungannya berisi tentang ya yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilainya itu berasal secara global berada dalam Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran. Sedangkan hadis yang kita bahas barusan ini dikenal dengan hadis Jibril Pak. Ya, kalau surah Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Quran, maka hadis Jibril dikenal dengan Ummus Sunnah. Ya, induknya sunnah. Al-Fatihah induknya Quran, kalau Jibril induknya sunnah. Karena semua materi-materi tentang agama, ya, tentang hadis, tentang sunnah ini bersumber dari hadis ini. Nah, dan kita pahami Pak, hadis ini adalah hadis yang mulia. Kenapa? Karena hadis ini bertemunya dua sosok yang mulia. Sosok ya seorang Sayyidul Bashar, ya pimpinannya manusia. Rasulullah Muhammad SAW itu ya itu Sayyid ibni Adam, pimpinannya manusia, ya bertemu dengan Sayyid ya pimpinannya para malaikat, makhluk yang paling mulia, malaikat di antara malaikat itu malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan kalau disampaikan di Quran, beliau disendirikan Pak, seperti dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, dan turunlah bergantian para malaikat warruh. Malaikat Jibril disendirikan dengan kalimat ar-ruh, padahal beliau malaikat. Iya.
Kenapa nggak langsung tanazzul malaikatu? Langsung aja, kan malaikat Jibril termasuk malaikat. Tetapi tidak, Pak. Malaikat Jibril turun ketika Lailatul Qadar, disendirikan kalimatnya dengan kalimat ar-ruh. Tanazzul malaikah war-ruh. Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapat gelar ar-ruh. Ada yang tahu, Pak? Kenapa malaikat Jibril mendapat gelar ruh? Ada yang tahu? Hadiahnya air, ada punya semua. Malaikat Jibril mendapatkan gelar ruh karena beliau mendapatkan tugas apa, Pak? Menurunkan wahyu, dan salah satu fungsi wahyu adalah menghidupkan ruh-ruh yang mati. Ya, ruh-ruh yang mati dihidupkan dengan wahyu. Ya, maka malaikat Jibril mendapatkan gelar ar-ruh. Ya. Nah, bertemunya dua orang mulia, sosok mulia. Satu dari kalangan manusia paling mulia, satu dari kalangan malaikat paling mulia. Kebayang nggak, Pak? Kalau dua orang mulia bertemu, kira-kira yang dibahas apa, Pak? Sesuatu yang nggak remeh-temeh. Contoh, mohon maaf ya, kalau dianalogikan, Prabowo ketemu dengan Donald Trump, dua pimpinan besar. Kira-kira yang dibahas apa, Pak? Masalah kondangan? Nggak mungkin, Pak. Arisan? Apalagi, Pak? Nggak mungkin yang dibahas itu masalah remeh-temeh. Tentu yang dibahas masalah-masalah penting, betul nggak? Masalah negara, masalah besar. Begitu. Demikian pula ini, Pak. Dua sosok mulia bertemu. Ya, manusia paling mulia dan malaikat paling mulia bertemu. Tentu yang dibicarakan ada sesuatu yang mulia. Nah, ini adalah faedah hadis dari apa yang kita sampaikan, yang bisa kita ambil dari faedah ini. Yang pertama, ya, keutamaan ilmu, ya. Ya, keutamaan ilmu, yaitu ketika kita sedang dalam kajian, disunnahkan itu memperhatikan kondisi pakaian, penampilan ketika mengajarkan ilmu, dan ketika ya bertemu dengan tokoh dan orang mulia. Ya, ketika hadir di tempat majelis ilmu juga pakaiannya yang bagus. Ya, jangan sampai ya habis buang, mohon maaf, habis kerja bakti kita datang langsung ke kajian ilmu, kan bau, kasihan, Pak. Ya, juga ketika mengajarkan ilmu, ya ini sunnahnya juga menggunakan pakaian yang bagus. Makanya Imam Malik, ya rahimahullah ta'ala, dalam mazhab Maliki, pendiri mazhab Maliki, Imam Malik itu kalau ngajar, Pak, pakaiannya bagus-bagus, Pak. Ya, makanya kalau beliau mengambil dari hadis ini, ya, sunnahnya ketika kita mengajarkan ilmu, menghormati ilmunya, ya, kita berpenampilan yang baik dengan menggunakan pakaian yang baik, seperti malaikat ini, ya, malaikat Jibril menggunakan syadidu bayadis, ya, pakaian yang sangat putih, bersih gitu maksudnya. Penampilan juga boleh, ini bagus gitu. Nah, ini penampilan yang bagus, ya. Kan gak enak juga, Pak, ya. Ya, gurunya ngajar, ya gurunya juga pakainya seadanya juga. Yang mana kopiahnya juga rada miring, ya. Juga belum mandi juga, kan nggak enak juga dilihatnya, kan. Ya. Nah, ini penampilan yang bagus. Yang kedua, keutamaan dekat dengan guru atau pemateri di majelis ilmu. Ya, ini, Pak. Ya, kenapa? Karena dengan lebih dekat dengan pematerinya, dengan gurunya, maka akan banyak faedah-faedah yang kita dapatkan. Jangan sampai salah tangkap. Gurunya menyampaikan A, karena saking jauhnya, Pak, kedengarannya B. Ya, alhamdulillah di majelis ini, alhamdulillah pada dekat. Yang ada yang jauh, karena kalau makin jauh ke tempat akhwat ntar, ya jadi masalah lagi, ya. Ya, di sini dekat. Ya, walaupun ada yang jider, ya ngaji sambil nyender, ya. Semoga ada yang jiler, ya. Apa Pak jiler, ya? Ya, mungkin karena capean, ya, Pak, ya. Semoga Allah berikan ya kesehatan. Nah, dekat dengan guru seperti ini, ya. Insya Allah, Pak, gurunya sudah jinak, Pak, nggak usah takut, Pak. Ya, takut jauh. Ada kan kalau ngaji kan gitu, ada yang nyempil jauh di pojok gitu kan. Ya, yang penting saya dengar gitu kan. Kan khawatir ada yang disampaikan, kedengarannya apa yang diperhatikan kadang nggak sesuai begitu. Maka ini keutamaan dekat dengan guru, lebih dekat lebih bagus. Ya.
Nah, yang ketiga, diperbolehkan bertanya untuk mengajarkan yang lain. Ya, jadi di saat majlis seperti ini boleh Pak bertanya dengan santun, boleh. Ya, dan boleh juga misalkan gini, kayaknya nih Ustadz belum nyampein masalah ini. Nah, karena mungkin ada bagian yang mungkin sekiranya belum tersampaikan, boleh Bapak pura-pura nanya, tapi ya jangan ngetes Pak ya. Ya, jangan ngetes nanya, Ustaznya tahu apa enggak ya gitu. Gitu, jangan. Nah, tanya ini karena sebetulnya ada yang belum disampaikan. Dia tanya, Ustaz, tolong terangkan masalah ini. Oh iya, diterangkan. Nah, ada bagian yang belum disampaikan. Atau kadang-kadang begini, ada permasalahan yang ada di satu tempat, yang kalau yang Bapak menyampaikan di tempat itu kayaknya kurang dianggap begitu Pak. Maka dihadirkanlah Ustadz dan dia sedikit request gitu. Serta kalau itu sampainya masalah ini ya, itu boleh Pak. Ya, karena kalau yang menyampaikannya gurunya atau guru di tempat itu yang dihormati, ini rada beda dan sekian persen hampir bisa diterima oleh jamaahnya ketimbang yang nyampein kita. Emang siapa ente gitu? Ya, ente kan jamaah sama aneh gitu kan. Ya kan begitu, kadang-kadang begitu Pak. Kadang orang melihat kita, sudah kan undur makola, olah tandur mangkola. Kadang kita disampaikan itu orang, oh siapa ente gitu, begitu luas. Iya, ini bukan ustadz loh. Ente kan bukan ustadz nyampein. Nah, kadang begitu. Nah, akhirnya boleh. Nah, sebetulnya bisa aja Pak, malaikat Jibril langsung menyampaikan ke sahabat, bisa Pak, bisa nggak Pak? Bisa banget. Beliau laki-laki langsung nyampein. Tapi kok kan beda Pak, kalau ada orang asing nggak Bapak kenal tiba-tiba nyampein, emang ente siapa gitu. Makanya beliau menggunakan media Nabi, biar Nabi kan yang dihormati, yang disegani, biar Nabi yang menyampaikan gitu. Malaikat Jibril tahu gitu kan, tapi yang menyampaikan biar Nabi begitu. Nabi sampaikan tentang Islam tuh kayak apa, disampaikan oleh Nabi begitu. Bisa malaikat Jibril menyampaikan langsung, tapi kan tanggapannya beda Pak. Tanggapannya beda. Ini orang baru nyampein masalah itu, emang siapa? Orang akan nggak bisa jadi nggak nerima, atau bisa jadi orang takut gitu kan. Kalau ternyata malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya, luar biasa, gigi besar beliau. Nah, inilah sesuatu yang kita ambil dari faedah hadis ini. Ya, kita masuk sebelum ada faedah lagi berikutnya, tingkatan dalam agama. Ya, sebagaimana kita pahami dalam Islam itu ada beberapa tingkatan, at-tadrij fid din, tingkatan dalam agama. Yang pertama Islam, ya. Yang kedua adalah iman, tingkatan berikutnya adalah ihsan. Artinya orang yang ihsan sudah masuk ke dalam derajat ihsan, sudah pasti dia beriman dan berislam, begitu Pak. Gitu kan? Dan orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Kok bisa? Emang ada orang Islam belum tentu beriman? Loh, ada. Karena banyak orang ngaku muslimin, tingkah lakunya musingin. Betul nggak Pak? Dia ngaku muslimin, tapi tingkah lakunya musingin. Iya. Entar lihat aja tuh pas hari Jumat besok, udah dikumandangkan sama muadzin, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Harus jawabnya apa? Jawabannya engke wae kehela. No. Sambil ngojek, ngorderan, ya, ini banyak orderan nih pas lagi Jumatan. Dia Islam, dia KTP-nya Islam. Tapi kenapa nggak sholat? Karena sekedar muslim. Begitu Pak. Iya, belum ada imannya dalam hatinya. Atau dia muslim, kadang-kadang mohon maaf, naudzubillah, tergiur dengan hal-hal yang maksiat. Islam, tapi ditawari di depan, di atas meja uang 1 M agar bisa meluluskan hajatnya yang tadinya dinyatakan salah, akhirnya dicoret salah menjadi soleh. Kan 1 M lumayan, akhirnya tadinya di atas meja di bawah meja. Nah, suap Islam, tapi tergoda, disitulah imannya luntur. Ya, mencuri, korupsi, itu imannya luntur. Ya, kemudian ketika orang berzina, Nabi menyampaikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun.
tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina tidak dalam kondisi beriman. Lihat KTP-nya, Islam. Kok bisa berzina? Sedang tidak beriman. Jadi Islam belum tentu dia beriman, tapi beriman sudah pasti dia Islam. Ini tingkatannya ya. Kita sedang berupaya Pak belajar menjadi ihsan. Insya Allah saya yakin hadir sini adalah semuanya Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sedang sama-sama belajar. Saya, Bapak, Ibu semua yang hadir ini sedang belajar menuju ihsan. Ya. Nah, sekarang apa sih masing-masing makna dari perkara-perkara di atas? Ya. Nah, karena tadi zuhurnya makin maju, ada panjang Pak. Alhamdulillah waktunya masih panjang untuk kita bisa menyampaikan materi. Pertama, Islam. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, artinya tunduk patuh ya. Istislam ya, patuh juga. Artinya apa? Secara bahasa artinya al-inqiyad, tunduk patuh selamat dan berserah diri. Istislam, berserah diri. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi dia nggak mau berserah diri, nggak mau tunduk, nggak mau patuh, dipertanyakan keislamannya. Ya, apalagi sekarang ada istilah-istilah baru Pak. Islam dari namanya sudah kontradiktif. Liberal artinya apa Pak? Bebas. Sedangkan Islam artinya tunduk. Jadi segi bahasa sudah kontradiktif. Ya. Sudah nggak nyambung begitu. Islam tunduk patuh, liberal bebas nggak mau tunduk. Nggak sesuai dengan akal, logika. Kalau nggak sesuai nggak mau. Nah itu dia. Wala'iyadzubillah. Nah kemudian secara syariat adalah secara istilah adalah syariat atau ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ya. Enggak, saya ini pengikut Nabi Isa. Oh, setelah turunnya Nabi Muhammad SAW harus tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad. Ya, oh enggak, saya pengikut Nabi Musa. Oh enggak, bahkan Nabi pernah menyampaikan, ya, lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tabi'ani. Al-Hadis kama Rasulullah SAW. Andaikan Nabi Musa dihidupkan kembali Pak, maka tidak ada jalan lain selain Nabi Musa akan kembali mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan nanti Nabi Isa yang sedang hidup sampai sekarang di langit, di atas langit dan akan diturunkan di hari kiamat nanti, beliau turun mengamalkan, mengajarkan ya ajaran syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menggunakan syariat beliau ketika itu, karena ketika sudah zaman Nabi Muhammad semua syariatnya terhapus Pak, mansuh semuanya, terhapus ya, ajaran sudah disempurnakan dengan Al-Quran, dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini Islam. Ya, yang tadi disampaikan oleh Nabi ini dikenal dengan rukun Islam. Ya, dikenal dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kemudian yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Ya, yang kelima pergi haji jika mampu. Ini satu ilahi sabila. Nah, sehingga ada orang yang ya bahasanya gampang-gampang menggampangkan kalau memudahkan memahami Islam. Islam itu ya I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya itu lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi ini gampangan orang menganalogikan. Kalau Anda ngaku Islam, maka Isanya dikerjakan, subuhnya dilaksanakan, lohornya diamalkan, asarnya dikerjakan, dan maghribnya didirikan. Kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak sholat maghrib, ini baru Islam. Ini nggak ada, ini cocok logi aja Pak. Ini dalilnya nggak ada ini. Cuman cocok logi aja. Ya sampai untuk memudahkan aja pemahamannya. Ngaku Islam yang ngucapin 2 kalimat syahadat. Udah, orang tua saya lahir dalam kondisi Islam. Oke, yang kedua, ngaku Islam itu ya mendirikan sholat. Ngaku Islam ya menunaikan zakat. Ya, ngaku Islam ketika bulan Ramadan puasa. Ngaku Islam punya kelebihan harta, mampu Anda berangkat dan mampu meninggalkan harta bagi orang yang Anda tinggalkan, keluarga yang Anda tinggalkan ketika Anda 40 hari ya sebulan penuh pergi haji,
ada keluarga enggak sengsara ditinggalkan, mampu, ada uangnya, ada rezekinya, maka itu dinamakan mampu, maka berangkat haji. Nah, ini rukun Islam. Sedangkan iman ini secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Oh, saya membenarkan. Oh, enggak, bukan sekedar membenarkan, itu secara bahasa aja. Karena secara istilah adalah at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwa benar-benar Allah itu ada dan Allah itu yang menguasai, menciptakan dan yang wajib disembah. Membenarkan, benar gitu. Enggak meragukan, enggak mendustakan, ya. Ya. Emang ada malaikat? Jangan-jangan enggak ada. Nah, itu berarti meragukan itu, ya. Mengikrarkan dalam lisan, wal iqraru bil lisan, diikrarkan saya beriman kepada Allah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan yang wajib yang berhak disembah selain Allah, diikrarkan dalam lisan, ya. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan, mengamalkan dengan anggota badan. Enggak cuma ngomong aja omdo. Mana buktinya kalau Anda itu Islam? Mana buktinya kalau Anda tuh beriman? Ini loh buktinya, saya kerjakan sholat, saya meyakini Allah itu ada, malaikat itu ada, ya, sehingga saya beriman, takut akan ancaman siksaannya, sehingga saya melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, diamalkan, begitu, ya. Nah makanya dikenal dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, keempat, kemudian kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadarnya. Ini secara global, ya Pak. Perinciannya insyaallah kita akan bahas ya pada berikutnya, ya, terutama pada rukun Islam, ya, insyaallah pada hadis berikutnya. Nah, faedah hadis yang diambil dari ini adalah yang disebutkan dalam hadis tentang Islam dan iman adalah pokoknya, Pak. Tadi kita kenal dengan rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa? Ada 6. Itu pokoknya. Cabang Islam dan iman itu sebetulnya banyak, Pak. Ya, tapi setidaknya pondasi kita tahu. Anda ngaku Islam, sholat enggak? Begitu, ya. Oh enggak kok, saya kan orangnya baik. Saya kan baik sama orang, nggak bikin nggak bikin usil sama orang, ya. Kan ada hadisnya. Al muslimu man salima, ya, man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah gimana muslimnya selamat dari lisan dan amal perbuatannya, nggak diusilin, nggak dirasain. Saya orangnya baik, saya nggak pernah nyakitin orang dengan lisan saya nggak pernah nyakitin orang dengan perbuatan saya. Tapi ente sholat nggak? Enggak. Nah, ya. Jadi yang disebutkan ini adalah pokoknya. Kalau Anda ngaku Islam, ya kerjakan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda ngaku Islam, ya kerjakan sholat 5 waktu. Gitu. Ini pondasinya dan ini sudah fix dan sudah final. Ya, nggak usah diragukan, nggak usah dipertanyakan. Ya. Islam itu ya Anda sholat, Anda bayar zakat, Anda puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau Anda ngaku Islam tapi tidak puasa di bulan Ramadan dan Anda sehat, Islamnya dipertanyakan. Begitu, Pak. Gitu. Anda ngaku beriman tapi Anda meragukan adanya malaikat. Emang malaikat ada? Jangan-jangan cuma kebaikan dan kebenaran dan keburukan doang. Seperti ucapan orang-orang Majusi, malaikat itu nggak ada. Yang ada kebaikan dan keburukan. Begitu, kegelapan dan ya terang benderang. Ya. Jangan-jangan nggak ada atau mendustakannya begitu. Emang ada hari kiamat, Pak? Emang ada hari akhirat? Jangan-jangan hari cuma hari ini doang. Begitu orang meninggal udah selesai. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu meragukan bahkan mendustakannya, ya, tentang azab kubur dan sebagainya. Ini bagian daripada ya beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Nah, ini ya ini pokoknya. Dan ini sudah final dalam pembahasan iman dan Islam. Nggak perlu ditanyakan lagi. Beda dengan gini, ya. Sholat 5 waktu. Ya, emang ada sholat hajat. Nah, ini beda pembahasan. Ya, emang ada sholat yang namanya sholat tasbih. Nah, ini pembahasan beda lagi. Ya, itu hukum. Ya, nah, ini khilaf. Tapi yang 5 waktu ini sudah tidak khilaf. Ini sudah sepakat. Islam yang ada sholat. Nggak cuma berbuat baik doang. Kan ada orang yang penting saya berbuat baik, yang penting hatinya, begitu. Puasa enggak? Enggak. Ya kan yang penting kan. Nah, gitu. Kadang ada ajaran yang
Islam apa? Kejawen aja ya? Atau Islam yang di Jawa Barat apa? Kesundan apa ya? Apa? Ya, yang sempat viral Wiwitan, nah seperti itu. Kadang sebagian ada ya, sebagian sih yang kita tahu itu ada yang rada-rada nyeleneh ya gitu kan, nyeleneh gitu. Ya, yang penting 5 waktu ini, yang penting 5 pokok pondasi ini. Anda mengucapkan syahadat, Anda sholat, Anda berzakat, ya, Anda puasa, dan Anda pergi haji jika Anda mampu. Selama 5 dikerjakan, berarti Anda Islam. Juga Anda tidak mendustakan ya Allah, adanya Allah sebagai Rabbnya, malaikat, kitab, dan Rasul, ya, kemudian hari kiamat dan qadar. Maka itu sudah selesai, Anda benar-benar Islam. Begitu. Ini pokok pondasinya, ya. Nah, sekarang makna Ihsan itu apa? Ihsan itu menghadirkan kesadaran dekatnya Allah di hadapannya, seakan-akan dia melihat Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, ya. Sehingga melahirkan rasa haibah, takut, ya, dan pengagungan, i'tizam, mengagungkan Allah, serta kesungguhannya untuk memperbagus ibadah dan menyempurnakannya. Kita ibadah, ya, seakan-akan kita ini sedang melihat Allah. Tapi ketahui Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia, ya. Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia, ya. Kalau dibuka surah Al-A'raf ayat 143 itu ada, Pak, ucapan Nabi Musa ketika minta sama Allah, ya Allah, ya, ya, Nabi Musa itu berkata, Rabbi, ya, Rabbi arini ungdzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkanlah, tampakkan kepadaku, angdur ilaik, aku ingin melihat engkau. Apa kata Allah? Qal lan taroni, engkau nggak bakal bisa melihatku. Tapi apa jawaban Allah? Allah tidak ingin menyakiti Nabi Musa. Gini dah, ente sebetulnya nggak bakal bisa melihat aku, tapi gini dah, kasih solusi dah, gitu, ya. Itu ada gunung, ya, ya, ungdur ilal jabal, lihatlah itu ada gunung, ya. Fa ini istaqarra, ya, fi makani, kalau gunung itu tetap berada dalam tempatnya, nggak goyang ketika aku menampakkan diri, ya, ya, maka fa ini istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, maka fasaufa taroni, pasti engkau akan bisa melihatku. Nih, lihat ya, dah, aku tidak mau mengecewakanmu, engkau minta itu, aku akan laksanakan. Tapi lihat dulu, gunung itu kalau memang masih tetap berada di tempatnya, ketika aku mencoba menampakkan diri, maka fasaufa taroni, niscaya engkau pasti bisa melihatku. Tapi apa? Falamma tajalla rabbu, ketika Allah hendak menampakkan diri, apa yang terjadi, ya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, maka gunung itu seketika hancur, Pak. Baru Allah hendak menampakkan diri, hancur. Dan apa yang terjadi? Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pingsan, ya. Nah, ini kita nggak bakal bisa melihat Allah. Ustaz, itu gimana Nabi katanya ketika Isra Mi'raj melihat Allah? Ya. Maka di hadis yang saya disebutkan, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya, kepada Nabi, hal tara rabbak, apakah engkau, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah di atas arsy sana? Apa kata Nabi? Ya, nurun, itu adalah cahaya. Anna arahu, bagaimana aku bisa melihatnya? Enggak bisa, Nabi itu enggak bisa melihat Allah. Coba, Pak, kalau Bapak bisa melihat Allah, Bapak lihat matahari dengan mata kepala telanjang Bapak sanggup nggak melihat matahari? Lihat matahari ciptaan Allah, kita kan nggak sanggup, bagaimana melihat Allah. Nah, tapi Pak, ihsan itu melihat dengan hati kita tentang keagungan Allah, langit yang 7 lapis ini, dan di atasnya ada kursi, ya, di atas kursi ada air, kemudian ada aras. Itu kecil bagi Allah. Itu kecil bagi Allah. Allah itu maha besar dari segalanya. Melihat dengan kebesaran Allah, semua yang ada di langit dan di bumi itu semua ciptaan Allah. Allah yang mengatur. Walaupun Allah maha besar, kita yang sangat kecil sangat tampak bagi Allah. Bukan hanya perbuatan kita,
gerak hati kita, Allah Maha tahu Pak, ini luar biasa. Sehingga ya Allah, di hadapan kita menghadirkan Allah, ada di hadapan kita, dari situlah kita ada rasa takut, ya, dari rasa takut, pengagungan, kesungguhan, sehingga kita dalam sholat memperbagus sholat kita, sehingga timbullah yang namanya khusyuk. Begitu Pak, khusyuk menghadirkan Allah di hadapan kita. Kalau tidak, yakin pasti Allah sedang melihat kita, sedang mengawasi kita. Dan kalau dalam keseharian perbuatan kita Pak, Bapak kerja, Bapak dagang, Bapak berada di dalam keluarga, merasa Bapak itu merasa diawasi oleh Allah. Ya fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allah pasti melihat Bapak. Sehingga Bapak mau berkata bohong, takut. Allah sedang awasi saya. Bapak ingin berbuat hal yang macam-macam dalam kantor, takut. Kenapa? Allah lihat saya. Emang CCTV lagi nggak ngadep Bapak, tapi CCTV Allah itu pasti ada. Nah inilah ihsan, tingkatan yang sangat, ya, yang tertinggi dalam agama, ya, dimana iman dan Islam ketika sudah terkumpul diaplikasikan. Dan ihsan, ya, iman yang terbaik itu adalah ketika menghadirkan Allah itu selalu berada dalam diri kita, dalam pengawasan kita. Makanya dalam sebuah hadis At-Tabari menyampaikan, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Sebaik-baik iman adalah Anda mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu berada di mana saja Anda pun berada. Di kamar mandi tertutup rapat, Allah ada. Di dalam bunker yang baja, Allah ada. Dan Allah tahu apa yang Anda lakukan. Dari situlah timbul ihsan, ya, di mana diri kita, ya, mengakui Allah itu. Maka rukun ihsan ini adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Anda menyembah Allah seakan-akan. Kalimatnya seakan-akan Pak, nggak melihat saya langsung. Seakan-akan, ya, apalagi dipermudah di musola kita ini ada lafaz Allah, ya, seakan-akan kita itu melihat Allah, sehingga timbul khusyuk Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, menghadirkan Allah dalam diri kita. Apalagi ada kalimat gini, inna wajahtu, ya, wajahtu wajhiya, aku wajahkan diriku, wajhiya lilladzi fataras samawati, di hadapan wajah, ya, yang menciptakan langit dan bumi, seakan-akan Allah di hadapan kita, ya. Nah ini anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rukun kedua, bila engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Nah ini rukun ihsan yang kedua, yaitu ada dua rukunnya, yaitu menyembah Allah seakan-akan Allah berada dalam kita, atau kita nggak mampu menghadirkan Allah dalam depan kita ketika kita sedang baca Quran. Kalau kita nggak mampu menghadirkan, yakin pasti Allah sedang mengawasi. Timbul muraqabah, ya, selalu merasa selalu diawasi. Ini kita sedang belajar Pak. Semoga kita sampai dalam derajat ihsan, ya, derajat ihsan, derajat yang senantiasa Allah berikan kelebihan-kelebihan nantinya. Ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang yang mampu menghadirkan ihsan dalam kehidupannya, ya, maka husna, Allah berikan al-husna, surga, wa ziyadah, tambahan Pak. Nanti orang yang selalu ihsan dalam ibadahnya Pak, Bapak ibadah selalu menghadirkan Allah, salat selalu berupaya khusyuk, ya. Ketika Bapak beribadah, bermuamalah dalam kantor, Bapak merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga Bapak ingin berbuat hal-hal yang aneh, yang nggak baik, selalu takut, timbul rasa takut, Allah sedang ngawasi saya. Emang nggak ada yang lihat, tapi Allah pasti melihat, sehingga selalu merasa diawasi oleh Allah. Kata Allah dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang mampu menghadirkan ihsan dalam dirinya, maka al-husna, Allah kasih al-husna. Kata ulama, husna adalah surga. Wa ziyadah, tambahan. Apa tambahnya? Nanti di surga kita bisa melihat wajahnya Allah dengan mata kepala kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bapak melihat wajahnya wanita paling cantik di dunia, bagaimana Pak perasaan Pak? Luar biasa. Istri kita yang paling cantik, luar biasa.
Tapi melihat yang menciptakan kecantikan, melihat yang menciptakan ketampanan, yaitu Allah, Maha sangat-sangat luar biasa. Itu akan didapat bagi siapapun yang berhasil dan berupaya menghadirkan ihsan dalam agamanya. Ya, semoga kita Allah berikan, Allah mampukan untuk bisa sampai dalam derajat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu juga ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari pelajaran hadis kedua. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dalam bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.